Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 8 September tahun 2025. Oke, karena ini hari Senin, kita mulai dengan weekly ya. Kita geser dulu candlenya ke weekly. Nah, weekly open jauh di atas open sebelumnya. Berarti target weekly ini adalah target up ya. Tapi ingat, high minggu lalu itu juga ada di hari terakhir gitu. Jadi ya deket banget dan ada peluang itu akan diselesaikan langsung pagi ini. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru ambil keputusan dulu. Memang hari ini tidak ada kalender ekonomi rilis data ya, lebih ke analisa teknikal jadinya. Oke, kita geser lagi ke daily. Sama, daily open di atas open sebelumnya, berarti targetnya adalah up. Ada kemungkinan tarik busur dulu. Tapi itu kondisi keseimbangan ya. Ingat, ini lagi nggak seimbang nih. Lagi bullish kuat. Mulai 20 Agustus itu kan naik terus dengan koreksi-koreksi yang ya nggak seberapa gitu. Nah, ini masih mungkin harga naik dan target pertama memang melebihi ke 600. Kalau menurut saya nih, resisten pertama nih, resisten terdekat sambil 2 itu di 620. Kemudian resisten kedua itu ada di 50. Nah, kira-kira begini. Jadi ini kemungkinannya ngejar ke atas. Anggap aja ini sekarang lagi tarik busur ya. Harga-harga yang di atas nih, kalau dia close di atas 600, saya nggak ngomong hari ini deh, kita ngomong close-nya aja. Walaupun kemungkinan untuk dilewati hari ini gampang banget ya, tapi peluangnya gini, kalau dia bisa melewati 600, itu dia akan ngejarnya ke 3620. Kalau close di atas 600 berarti akan ada all time high baru terus ya. Perlu waktunya koreksi ini. Dan target berikutnya adalah 3650. Oke. Nah, sebaliknya nih, ini kan tren mayornya ini ya, tren utamanya ini. Kalau mau counter trend berarti kan sell. Itu hati-hati karena trennya masih naik. Kita harus jelajahi yang time frame lebih kecil lagi ya untuk cari celah kontra trend ya. Kemungkinan dia turunnya antara 50 ini ya di sini kelihatannya antara 50 sampai ke 40 ya, kira-kira gitu, 40. Iya, kisaran ini. Ini kalau kita lihat harian. Kita buat saja, jadi ini di 50. Kemudian bawahnya lagi adalah 40. Nah, ini zona B kita secara daily itu di sini. Iya kan, kalau lagi trend up ini lebih aman ngikutin tren ya daripada ngelawan tren gitu. Ingat, tren ada sahabat gitu ya. Jadi fokus saja hari ini buy on dip. Oke, kemudian kita geser dulu, ini udah daily, kita ke 4 jam, cari yang lebih kecil lagi. Nah, di 4 jam seperti ini ya. Sementara kayak sideways gitu. Saya pikir kita tetap cari-cari aja peluang untuk open buy ya. Cuma untuk open sell boleh aja sih, ini kan harga tinggi ya. Sudah overbook semua ya. Tapi ingat, itu kontra trend. Jadi sebaiknya segera keluar. Nah, kalau hari ini gagal, yang harian tadi kan saya ngomong kalau berhasil di atas 600 ya. Kalau gagal berarti akan ada koreksi harian. Angkanya yang saya sebut tadi ini, koreksi awalnya ke sini, angka 50 sama 40. Jadi untuk yang yakin ini harga tertinggi, ya sepertinya sabar dulu. Kalau dia memang ada rejection, ini kan belum rejection ya, soalnya masih jauh nih dari 600. Kalau dia nyoba deket-deket 600 gagal turun lagi, apalagi ini kan sudah overbought, ya nggak apa-apa sell. Tapi ingat, ini kontra trend. Mending profit lepas gitu kan, yang penting cuan. Sementara untuk yang entry buy itu sini, ya memang masih jauh dari support perkiraan saya, tapi lihat ini. Nah, 80
sampai ya ini 50. Ya kan? Kenapa kayak gitu? Iya. Sebenarnya lebih cocok lagi kalau mau aman lagi biarin turun dulu. Karena di sini ada ketidakseimbangan. Ada gap di sini. Nah, jadi sebaiknya tunggu di bawah 80 ya. Di bawah 73 bahkan, karena low di sini kan 73. Nah, kemungkinan memang mau turun ke sini dulu baru mantul naik. Anda bisa cari-cari buy terutama di area ini. Kalau beruntung bisa area dekat 50 ya. Tapi di area ini bisa siap-siap buy kalau stokastiknya mendukung. Atau apalah yang kalian pakai. Saya kan pakai stokastik ya. Mungkin ada pakai RSI atau MACD gitu kan ya. Kemudian kalau kita turun lagi nih ke 1 jam. 1 jam pola ininya lebih dalam ya di sini soalnya. Pola imbalance-nya. Sampai ke angka bawahnya 55. Nah, kira-kira seperti itu. Ini zona entry buy yang bagus. Tentu sekali lagi untuk memutuskan buy, lihat dulu yang lain ya. Maksudnya stokastik kayak RSI kayak atau MACD kayak atau bentuk-bentuk candlestick. Seperti ini nih 1 jaman. Candle ini, candle sebelumnya jam 7 sudah dimakan sama candle yang ini jam 8 gitu. Saya bikin ini kan jam 9 kurang ya, setengah 9. Ini peluangnya turun memang. Peluangnya memang turun, tapi tunggu candle ini lewat. Sorry ya, waktu Anda buka ini tentu jamnya sudah lewat. Karena saya kan perlu ngedit juga, perlu upload juga. Jadi ketika Anda buka ini udah ada candle baru. Cuma ini jadi pelajaran ya. Kalau terjadi candle seperti ini, nih, yang sini ya, 2 ini ya maksudnya. Ada candle yang dimakan candle lain, jadi candle hijau dimakan merah atau merah dimakan hijau. Itu lihat candle belakangnya. Kalau yang belakang ini yang makan ini merah, memang peluangnya turun. Itu namanya apa? Nah ini yang saya agak bingung. Kalau engulfing tuh ditandain kalau di puncak-puncak gitu. Ini engulfing, sementara ini engulfing tapi nggak di puncak, ini di sideways. Hanya saja sering benernya gitu. Tapi ambil target kecil-kecil ya. Kan ini 1 jam. Kalau kecilkan lagi Pak 15 menit. Nah 15 menit saya jarang bahas di sini karena ya pasti sudah terlambat banget. 15 menit kan berarti per 15 menit ganti. Sementara saya ngedit aja mungkin belum selesai. Ngedit, save, upload gitu maksud saya. Nah kira-kira seperti itu. Sekali lagi secara garis besar tren masih sangat-sangat bullish. Hanya saja ini sudah sangat-sangat overbought. Jadi sewaktu-waktu bisa terjadi koreksi. Nah, koreksi retrace ya. Tapi kalau di sini kan kita belum tahu ya ini puncaknya ya. Belum ada konfirmasi turun. Kali ini kita anggap aja dulu. Kalau ternyata ada puncak baru ya kita revisi gitu. Nah, angka-angka turunnya seperti yang Anda lihat. Nih 3532, 3490, 3456, kemudian 3422. Nekat lagi, bablas lagi ya 3373. Tapi saya nggak yakin bakalan sejauh itu koreksinya. Ya mungkin sideways dulu lanjut turun mungkin ya. Cuma kalau dalam satu tarikan retrace rasanya kok enggak gitu. Oh ya untuk ini apa namanya? Nilai pivot itu sekarang untuk pivot weekly untuk pivot monthly itu resisten 1 dan 2 itu sudah kena gitu. Jadi ya memang tekanannya sedang uptrend tadi itu makin yakin saya. Hanya saja ya kita tunggu bakalan ada koreksi. Kalau udah kayak gini emang riweh. Kayaknya turun, wah udah overbought turun, tapi kok masih uptrend. Nah, jadi sesuaikan saja time frame-nya Anda. Dan jangan lupa tetap ya, money management ya. Sekali lagi saya ingatkan, tidak ada satupun analisa yang 100% benar.
Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi. Dengan strategi tepat, kita raih mimpi. Di setiap transaksi ada peluang.